Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh kali ini kita akan bahas untuk kelas 7 ya, kesebangunan, nama jenis-jenis sudut. Ya, melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis sudut atau penamaannya apa aja sih. Nah, ini konsepnya ya kemarin ya. Uh, kita udah masuk ke bagian yang kedua ya, yang ini ya, ini berpelurus dan berpenyiku sudah kemarin. Sekarang kita penamaan sudut ya. Oke, iya, ini penamaan sudut saya bagi jadi dua kelompok ya. Ada yang sudut yang besarnya sama ya. Ya, yang besarnya sama apa aja sih di sini? Ini saya bagi ada 4 ya. Ada sudut sehadap. Contohnya itu adalah A1 dan B1. Ya, A1 dan B1 ini sehadap. Selain itu apalagi banyak, A2 dan B2 sehadap, A4 dan B4 sehadap, A3 dan B3 sehadap. Itu ya. Kemudian ada sudut yang berseberangan dalam. Ya, ada yang nyebutnya berseberangan dalam, ada yang nyebutnya dalam berseberangan. Ya oke lah. Whatever lah. Berarti maksudnya itu ya. Berseberangan dalam itu di sini maksudnya sudut A2 dan B4. Contohnya A2 dan B4. Nah, ini. A2 dan B4 ini adalah berseberangan dalam. Selain itu ada apa lagi? Ya, berseberangan dalam ada A3 dan B1. Ini adalah sudut yang berseberangan dalam. Ya. Kemudian ada yang sudut berseberangan luar. Yang mana sudut berseberangan luar? Di sini saya katakan bahwa sudut yang berseberangan luar adalah contohnya A1 dan B3. A1 dan B3. Ya, ini berseberangan luar. Selain itu apalagi A4 dan B2 ya. A4 dan B2 ini adalah sudut yang berseberangan luar ya. Terus ada lagi sudut yang bertolak belakang ya. Yang sudut yang bertolak belakang contohnya adalah di sini B1 dan B3. B1 dan B3 itu bertolak belakang. Selain itu ada ya B2 dan B4, ada A1 dan A3, kemudian A2 dan A4. Ini adalah sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Ya, jadi kalau apa namanya ada soal gitu ya, di sini diketahui misalkan A1-nya adalah 120 derajat, maka otomatis sudut A3 juga pasti sama 120 derajat. Kenapa? Karena A1 dan A3 adalah sudut yang saling bertolak belakang. Gitu. Ya, atau misalkan A1-nya 120 ditanya berapakah B3? Ya jelas A1 dan B3 ini saling berseberangan luar ya, maka A1 dan A3 A1 dan B3 pasti besarnya sama. Kalau A1-nya 120 maka B3-nya juga pasti 120 derajat. Begitu. Oke. Selanjutnya ya. Kan nanti kalau mau dicatat silakan di pause dulu ya. Atau mau di screenshot silakan ya, di pause, di screenshot, monggo. Nah, selanjutnya adalah sudut dengan jumlah 180 derajat. Jadi ada dua kelompok ya. Yang pertama yang besarnya sama. Yang kedua adalah yang jumlahnya 180 derajat. Apa aja? Nah, sini saya sudah sebutkan. Ya, yang pertama adalah sudut-sudut yang berpelurus. Ya, contohnya A1 dan A2. A1 dan A2 ini berpelurus. Ya, kayak yang kemarin kita sudah pelajari. Ya, berpelurus itu ya, maka jumlah dari kedua sudutnya pasti 180 derajat ya. Selain A1 dan A2 apalagi? Oh banyak. A4 dan A3 berpelurus. B1 dan B2 berpelurus. B4 dan B3 berpelurus. Apalagi? Oh banyak banget ini. A1 dan A4. A2 dan A3 ini kan saling berpelurus. B1 dan B4, B2 dan B3 ini saling berpelurus. Jadi yang berpelurus itu banyak ya.
Kemudian yang kedua adalah sudut sepihak dalam, atau yang ada yang bilang dalam sepihak, ya whatever lah gitu ya. Saya bilangnya di sini adalah sepihak dalam, ya. Sepihak dalam ini adalah contohnya A2 dan B1. Nah, ini A2 dan B1 ini adalah sudut sepihak dalam. Jadi kalau ada bentuk kayak gini, ada dua garis sejajar, ya, dipotong oleh satu garis lurus, maka sudut ini A2 dan B1 ini adalah sudut yang sepihak dalam, gitu ya. Pasti jumlahnya 180 derajat. Ya, contoh bangun datar yang ada sepihak dalamnya itu contohnya jajar genjang ya. Jajar genjang itu dia ya antara sudut satu yang pokoknya yang sejajar lah gitu ya. Ya, A1 dan B1 gini. Ya, totalnya pasti 180 derajat. Jajar genjang ya jelas ya. Kan kalau ada satu garis di sini gitu ya, maka A2 dengan sudut yang di sini 180. B1 dengan sudut yang di sini 180. Ini jadi kalau jajar genjang itu mudah ya untuk mengingatnya ya. Sudut-sudutnya kalau dijumlahkan pasti 180. Ya, yang sejajar ya. Ya, bawah dengan yang bawah, yang bawah dengan yang kiri dengan yang kiri, yang kanan dengan yang kanan. Ya, atas dengan yang atas berarti kalau dijumlahkan 180. Itu ya, kalau jajar genjang. Apalagi ya? Belah ketupat sebentar. Bisa jadi sih belah ketupat masih memungkinkan kalau belah ketupat. Tergantung dari gambarnya juga. Yang jelas sih jajar genjang ya. Terus ini trapesium. Trapesium yang sama kaki ya. Trapesium sama kaki, maka sudut-sudut yang ada di kakinya, baik yang kaki sebelah kanan sama kaki yang sebelah kiri, itu kalau dijumlahkan atas bawahnya itu pasti 180 derajat ya. Itu oke. Terus ada sudut sepihak luar ya. Contohnya di sini A1 dan B2. A1 dan B2 ini sepihak luar. Apalagi selain A1 dan B2 ada A4 dan B3. Ini adalah sudut yang sepihak luar gitu. Lanjut. Nah, kita masuk ke contoh ya. Nah, ini ada soal kayak gini ya. Di sini ada sudut 2A, ada B, ada 60. Yang ditanyakan adalah berapa hasil dari A ditambah B. Oke. Yang pertama kita lihat antara sudut 2A dan 60. Ini adalah sudut yang dalam berseberangan ya. Dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan berarti kan besar sudutnya sama. Berarti 2A sama dengan 60. Ya berarti A-nya berapa? 2 dikali berapa hasil 60? Ya berarti A-nya adalah ya 60 bagi 2 kan gitu. Hasilnya 30. Ya, kemudian yang kedua ya, kita lihat ini antara sudut B dan 60 itu kalau kita lihat dia adalah sudut yang saling berpelurus ya. Maka kalau gitu jumlahnya B dan 60 adalah 180. Kalau gitu berapa B-nya? Ya B-nya tinggal kita pindah row saja sih 60-nya. Ya, B tambah 60 kan 180. Berapa nih? Berapa ditambahkan dengan 160 hasil 180? Ya berarti B-nya adalah ya 180 kurang 60. Maka hasilnya adalah 120. Ya, gitu. Maka A tambah B-nya, A-nya 30, B-nya dapat 120. Berarti A tambah B adalah 30 tambah 120. Hasilnya 150 derajat. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Oke. Lanjut ya. Nah, ini. Nah, ini tadi sudah saya bilang ini adalah bentuk jajar genjang ya. Ya. Berapakah hasil A kurang B? Oke. Jajar genjang itu sifatnya gini ya. Sudut yang saling bersilangan ini sudut
pasti besarnya sama ya. A-nya pasti 80 karena sifat dari sudut jejer genjang ya. Itu sifat dari sudutnya ya, sudut yang bersilangan ini pasti besarnya sama. Ya, pasti besarnya sama. Ya. A-nya udah jelas pasti 80. Nah, kemudian ya seperti tadi yang udah saya bilang ya, bahwa jumlah dari dua sudut yang berdekatan ya gitu ya. Ya, ini ada di sisi sebelah kanan dari jejer genjang ya, maka A ditambah 2B-nya pasti ya hasilnya 180 ya, atau pakai 80 tambah 2B ya boleh, sama aja ya. 80 tambah 2B hasilnya 180, maka 2B-nya ya tinggal pindahin aja sih, 80-nya pindah ruas. Ingat kalau pindah ruas positif berubah jadi negatif, 80-nya positif pindah jadi negatif 80. Jadi 2B sama dengan 180 kurang 80 ya hasilnya 100. Maka 2B hasil 100 ya. Ingat 2-nya di sini adalah sebagai koefisien ya. Koefisien itu adalah pengali ya. Jadi ini pengali dari B-nya. 2 kali B hasil 100. 2 kali berapa yang hasilnya 100? Ya, berarti B-nya adalah ya tinggal bagi aja 100 bagi dengan 2 hasilnya 50. Berarti A kurang B berapa? A-nya tadi udah dapat 80. B-nya dapat berapa? B-nya 50. Berarti A kurang B 80 kurang 50. Hasilnya A kurang B adalah 30 derajat. Oke. Bisa dipahami ya? Lanjut. Nah, ini. Ya. Berapakah sudut X-nya? Nah, ini. Berapakah sudut X-nya? Di sini diketahui besar sudutnya 150. Kemudian ada 45 derajat di sini. Ya. Kalau ada ketemu soal kayak gini, ini kita belah dulu ya si sudut yang ini nih. Si X-nya kita belah ya. Kita tarik garis ya, putus-putus. Nah, ini. Ya. Maka antara 150 dengan sudut A ini dia sudut yang saling sepihak dalam ya. Sepihak dalam ya. Berarti 150 ditambah A itu hasilnya 180. Maka A-nya 180 kurang 150. Maka dapat A-nya adalah 30 derajat. Ya, dan B-nya itu adalah sudut yang ya, ini adalah sudut yang dalam berseberangan ya. Ya. Berarti B dengan 45 besarnya sama ya. Berarti B-nya dapat 45 derajat. Maka kesimpulannya sudut X ini ya adalah A ditambah B ya, yaitu 30 tambah 45. Hasilnya 75 derajat. Oke. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Ya, kita ini saya tambahkan aja di materi ini ada sudut interior dan sudut eksterior. Ya, kalau di buku nggak ada, ya, buku nggak ada. Tapi saya tambahkan aja nih, jadi tambahan buat kalian. Mana sudut eksterior, mana sudut interior. Ini sudut interior tuh ini dikasih tahu nih, sudut yang di dalam-dalam ini. Nah, ini sudut interior. Ini sudut yang ada di dalam ini adalah sudut, namanya sudut interior. Dan sudut eksterior yang mana? Yang ini, yang di luar ini. Nih. Ya. Itu ya, sudut interior dan sudut eksterior. Nah, apa yang bisa kita kulik? Oh, banyak di sini. Kita lihat sudut interiornya dulu. Nah, ini ada beberapa bentuk bangun datar ya. Ada triangle ya, segitiga, square persegi ya, pentagon segi 5, hexagon segi 6, heptagon segi 7, oktagon segi 8, nonagon segi 9, dan dekagon segi 10. Ya, jadi penamaannya itu ngikutin penamaan
Yunani ya. Lupa saya juga dari mana. Ya, yang jelas kan penta 5, heksa 6, hepta 7, okta 8, nona 9, deka 10. Ya. Gitu. Ya, ini yang bisa kita kulik. Nah, ini. Jumlah sudut interiornya punya rumus n-2 kali 180 derajat. Ya. Keterangan n itu adalah jumlah sudut pada bangun datarnya. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung berapakah sudut interior dari sebuah segitiga. Nah, ini sudut interiornya pada sebuah segitiga. Segitiga kan sudutnya 3 ya, berarti 3 kurang 1, 3 kurang 2, dan 3 kurang 2, 1 ya. 1 kali 180. Maka jumlah sudut pada segitiga ini pasti 180 derajat. Gimana kalau segi 4? Ya, segi 4 kan berarti sudutnya 4. 4 kurang 2, 2. 2 kali 180. Berarti total sudut interior dari sebuah persegi adalah 360 derajat. Bagaimana dengan pentagon atau segi 5? Ya berarti tinggal kita masukkan aja n-nya 5. 5 kurang 2 kali 180. Udah hitung deh gitu ya. Dan seterusnya. Bisa ya? Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi menghitung jumlah sudut interiornya rumusnya ini aja, n-2 kali 180. Sekarang kita masuk ke sudut eksterior. Ya, ini. Sudut eksterior yang mana? Ini tadi nih yang di luar-luar nih, yang di luar. Nah, ini di luar nih. Nih. Ya. Nah, ini di luar semua dah. Ya. Jadi yang bisa kita kulik dari sudut eksterior, nah ini. Ya. Nah, ini ada rumusan ya. Jumlah sudut eksterior tambah jumlah sudut interior itu adalah n kali 180 derajat. Ya. Berarti jumlah sudut eksteriornya adalah n kali 180 kurangi jumlah sudut interior. Ya. Jumlah sudut interiornya kan tadi sudah dikasih tahu. Jumlah sudut interior itu punya rumus n-2 kali 180. Maka jumlah sudut eksteriornya berarti n kali 180 kurangi n-2 kali 180. Ingat ya, ini 180-nya kita kalikan ke dalam ya. Jadi n kali 180 kurangi dalam kurung n kali 180 kurangi 2 kali 180. Nah, kemudian kita buka ya kurungnya, maka jumlah sudut eksteriornya, ingat kalau ngebuka ada negatif harus hati-hati ya. Ini minus, nanti ketemu sama minus jadinya plus di sini ya. Jadi n kali 180 kurang n kali 180 tambah 360. Nah, ini sama nih. N kali 180-nya kan sama nih. Ini bisa dikurangi. Kalau dikurangin kan karena angkanya sama ya, berarti 0 ya hasilnya ya. Ya, 0 tambah 360 ya berarti jumlah sudut eksteriornya adalah 360 derajat. Kesimpulannya ya, untuk semua bentuk sudut banyak mau berapapun ya, poligonnya ya, sudut banyak itu poligon ya. Poli itu banyak, gon itu sudut. Jadi poligon itu artinya sudutnya banyak gitu. Bukan poligon artinya sepeda, bukan. Poligon ya itu sih emang merek sih ya, merek dari sepeda ya, poligon betul. Tapi artinya poligon itu adalah sudut banyak ya. Ya. Jadi untuk semua bentuk poligon ya, sini maksudnya sudut banyak, segitiga, segi 4, segi 5 dan seterusnya, itu sudut eksteriornya kalau dijumlahkan itu totalnya pasti 360 derajat. Mau segi berapapun. Nah, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8. Triangle, square atau pentagon, hexagon, septagon dan segala macamnya ya.
pasti kalau dijumlahkan ini sudut-sudutnya. Nah, ini nih kayak gini nih. Oktagon kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. 8 sudut ini besarnya sama semua. Ini kalau dijumlahkan pasti 360. Heksagon juga gitu nih, heksagon. Segi 6. Ini sudut eksteriornya kalau dijumlahin semua pasti 360. Ya, ini kalau dengan syarat ini ya, harus ada syaratnya. Syaratnya adalah dia segi apa namanya? Segi yang teratur ya, segi yang teratur. Ya, maksudnya sisinya ya panjang sisinya sama semua. Ya, panjang sisinya sama semua. Ya, kalau panjang sisinya sama semua, ya berarti sudut eksteriornya besarnya sama semua. Gitu. Oleh karena itu, ya, sehingga bisa kita dapatkan, ya, karena tadi jumlah sudut eksterior ada 360, maka untuk mendapatkan besar satu sudut nih, satu sudut ini aja, nih yang ini nih, besar satu aja kita ngitung nih. Ya, karena ini tadi udah saya kasih syarat dia harus teratur. Ya, untuk mendapatkan besar sudut eksterior ini tinggal gini aja, 360 derajat bagi sama banyak sudutnya. Gitu. Kalau gitu untuk eksterior dari apa namanya segi 4 ya 360 bagi dengan 4. SSE ini adalah satu sudut eksterior ya, satu sudut eksterior. Ya. Kalau segitiga ya berarti satu sudut eksteriornya ya 360 bagi dengan 3. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjut ya. Kayaknya habis ini latihan deh. Nah, ya. Latihan. Ya. Silakan dicatat ya, di pause dulu silakan, atau mau di screenshot monggo silakan. Ya. Oke. Udah. Kita lanjut. Satu lagi. Nah. Oke. Sudah? Ya. Oke, ya, ini sebentar lagi sudah mau Idul Fitri ya. Saya mengucapkan ya, dari secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ya, minal a'idin wal fa'idin ya, semoga amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih bertakwa lagi. Ya, itu aja mungkin dari saya. Kalau ada kurang mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye-bye.